Industri film Indonesia kini semakin menunjukkan eksistensinya. Jika dulu film hanya bermodalkan alat-alat seadanya dan hasil yang seadanya pula, kini baik audio, pesan, dan visual dari film lokal kerap dipuji hingga memperoleh penghargaan di kancah internasional. Tak heran apabila kini banyak anak muda yang tertarik di industri film, bahkan sampai bekerja sama dengan sutradara dan produser besar tanah air hingga luar negeri. Di episode kali ini, Talkation akan membahas peran anak muda dalam proyek film ternama dan tentunya menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidang tersebut. Penasaran? Simak sesaat lagi hanya di Talkation, Talking Education for Action. Halo Questioners di rumah, selamat pagi. Kembali lagi di program acara Talkation, Talking Education for Action. Bersama saya, Dava Dindra, yang akan nemenin Questioners di rumah selama 30 menit ke depan. Tentunya Talkation hadir dengan konsep baru dan suasana baru. Nah, Questioners, tidak lupa acara ini didukung oleh Rembuk Kopi, Amigo Studio, iFrame, Sewa Jazz Jogja, dan Raden HT. Nah, pada topik hari ini, Questioners, Talkation akan membahas seputar industri kreatif. Sebagaimana yang kita tahu, industri kreatif saat ini makin banyak diminati oleh para kalangan anak muda, khususnya di Indonesia. Industri kreatif sendiri bergerak di bidang visual dan audio. Saat ini sudah tercatat banyak sekali generasi muda Indonesia yang berkontribusi dalam proyek besar pembuatan film baik di luar negeri maupun di Indonesia sendiri tentunya. Nah, kali ini Talkation sudah kedatangan salah satu narasumber bertalenta, memiliki karya dan banyak penghargaan juga loh Questioners. Tanpa basa-basi, kita panggilkan langsung Ridwan Adi Bintara. Halo. Ya. Nah, Questioners di rumah, untuk informasi aja nih, bahwasanya Mas Ridwan ini adalah salah satu pelaku industri kreatif yang bergerak di bidang film, khususnya di editor ya Mas ya. Ya. Jadi, Mas Ridwan sendiri sudah memiliki beberapa pengalaman, banyak pengalaman maksud saya, di bidang film dengan berprojek, dengan memiliki proyek bersama orang-orang profesional seperti Mas Hanung Bramantio ya, bener ya? Nah, jadi untuk itu kita langsung tanya-tanya aja nih seputar latar belakangnya dari Mas Ridwan Adi, Mas Ridwan ya, bentar ya. Jadi Mas mau nanya bentar nih, apa benar ini kita udah riset nih ternyata Mas dulu pernah mengawali karir sebelum sebagai editor ini juga pernah di sebagai konten kreator videogram, ya, betul? Iya benar. Nah, jadi untuk informasi juga, videogram itu dulu sempat ramai di era 2016-an akhir ya Mas, sampai 2018 ya. Yeah. Nah, Mas Ridwan ini adalah salah satu contoh kreator di era tersebut. Jadi jembatannya memang melalui videogram hingga menjadi editor sekarang. Yeah. Nah, ini aku jadi penasaran nih Mas, sama Questioners di rumah ini juga pasti bertanya-tanya nih, kok bisa kepikiran untuk terjun ke industri ini gitu. Jadi mau nanya, kenapa editing ini membuat Mas lebih ingin mendalami. Jadi kenapa tertarik di industri editing, di bidang editing maksud saya? Nah, awalnya dulu kan benar yang dibilang Dava tadi, tahun 2016 itu kan aku gabung ke komunitas Jogja Fitgram namanya. Nah, di Jogja Fitgram itu aku ketemu sama teman-teman. Di sana kita produksi video bareng, kolaborasi gitu. Dari mulai tag sendiri, terus talentnya kita sendiri, ngeditnya pun kita sendiri. Terus saling bantulah di sana. Untuk soal peralatan juga saling pinjam kayak gitu. Nah, untuk kenapa saya memutuskan menekuni di dunia editing ya gara-garanya di komunitas itu kita ngedit sendiri gitu loh. Jadi kayak wah, kayaknya tertarik nih. Jadi berawal dari situ sampai akhirnya memutuskan untuk mengambil concern dan lebih mendalami passion di bidang editing gitu. Iya, sampai jadi sekarang. Dari situ. Jadi memang effortnya lebih terasa ya Mas. Kita harus jadi talentnya, kita record, kita edit, terus kita harus publish itu kayak wow. Mas sendiri udah nggak tahu ya total buat berapa semenjak awal mula join trend Fitgram gitu sampai ya mungkin itu sebagai langkah awal untuk Mas Ridwan beranjak dari awalnya konten Fitgram menjadi video editor seperti sekarang ini gitu ya Mas ya. Cukup menarik untuk pembahasan dari segi pengalamannya Mas Ridwan, dari apa yang udah Mas Ridwan lalui kayak gitu. Nah Mas ini Questioners di rumah pasti juga
bertanya-tanya tentang ada nggak tantangan-tantangan khusus yang membuat profesi editor ini jadi menarik. Sekarang itu tren jedak-jeduk, bener ya? Bener ya? Jadi di TikTok itu banyak tren jedak-jeduk, Cash Enders. Pasti Cash Enders adalah salah satu orang yang ikut tren itu. Jadi menurut Mas sendiri kenapa tantangan untuk membuat profesi editor ini jadi lebih menarik di kalangan anak muda? Alasannya kenapa? Jadi kalau menurut aku, salah satu hal yang menantang kenapa aku tertarik di editing, karena ibarat kata si editor ini kayak nyusun puzzle gitu loh. Jadi kalau puzzle kan kita susun satu gambar biar jadi gambar yang penuh gitu. Jadi intinya ada beberapa hal yang bikin kenapa banyak anak muda sekarang yang terjun di bidang editing ini, khususnya Mas Ridwan sendiri begitu ya. Jadi lebih terchallenge, tertantang begitu maksudnya. Menarik juga sih. Nah, Mas, ini mau klarifikasi juga nih. Jadi ternyata Cash Enders di rumah, Mas Ridwan ini adalah salah satu mahasiswa yang berhasil menyelesaikan skripsi melalui jalur karya film Subuh, bener Mas? Iya benar. Nah, jadi awal dari dapat ide film Subuh ini gimana Mas? Kenapa ngide kayak aku buat film Subuh terus dijadiin karya gitu? Kenapa? Sebenarnya kalau film Subuh sendiri itu TA temen, terus aku terlibat buat bantuin sebagai editornya. Karena di situ kesibukan saya ngedit dan juga jalan skripsi, jadi ngatur waktunya agak susah gitu. Jadi kayak imbang satunya nggak imbang. Jadi aku mutusin buat ngambil skripsi yang lewat jalur prestasi tadi. Jalur karya gitu. Karena Subuh kan udah menang di 12 penghargaan, jadi 12, manfaatin itu. 12 festival gitu Mas ya kemarin? Iya, oh iya, Cash Enders ternyata selain itu juga kenapa dijadiin skripsi karya adalah film Subuh mendapatkan banyak penghargaan di 12 festival. Mas Ridwan ini tuh punya Galeri Kreativa. Itu adalah production house ya Mas, yang menaungi talenta-talenta muda yang memiliki bidang yang memiliki pengalaman maksud saya di bidang audiovisual. Tapi kita bakal bahas lagi itu di segmen selanjutnya ya Cash Enders, karena durasi Mas kita harus jeda dulu. Jadi ya nanti kita kembali lagi tetap di Talkation, Talking Education for Action. Kalau untuk awal mula Galeri Kreativa tuh berdirinya karena kita dulu kan satu komunitas UKM di kampus. Nah, dari situ kita mikir, wah habis kita keluar dari